Dengar suaranya nggak? Udah? Dengar? Yakin? Kok udah benar? Oke, Mbak Novi bisa dimulai. Halo Mbak Novi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada para tamu undangan dan para peserta seminar daring pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka seminar daring dengan tema kelas aktivasi investor, analisis saham, dan kupas tuntas profit. Yang terhormat Bapak Dr. Tony Seno Aji, SEME, selaku Dekan Fakultas Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Bapak Andre Mahardika, selaku Head of Regional Business Development, Wilayah Indonesia Timur, PT Pintraku Sekuritas, sekaligus pemateri seminar daring. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen penanggung jawab Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Sambutan-sambutan menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, seminar daring. Penutup menempati acara yang terakhir. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa cinta tanah air, marilah kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Kok dengar suaranya nggak? Sing agama enggak ada. Agama di sini nggak masuk sini, Bro. Oh, Nggak bisa. sudah masuk Properties. Properties ya 500 dibagi se Indonesia. tapi
Galeri investasi, Pak. Piye sih? Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Tony Semraji, SEME, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Suara saya kedengeran? Ya Pak, beneran Pak. Dengar Bapak. Terima kasih. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat datang pada Pak Andri Terima kasih sekali. Sampai saat ini masih setia mendampingi kami semua untuk senantiasa belajar tentang pasar modal. Dan harapan kami acara kedepannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang jelas ketika saya perhatikan ke mahasiswa, sebagian mahasiswa kami itu masih kesulitan ketika harus berhadapan dengan analisis teknikal gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam transaksi pasar modal kita harus menguasai analisis fundamental dan teknikal. Dan mayoritas dari mahasiswa kita itu transaksinya jangka pendek. Saya perhatikan orientasinya jangka pendek, mungkin karena terkait dengan kondisi modalnya yang terbatas, sehingga faktor perputarannya juga harus cepat. Nah, oleh karena itu, ketika kita transaksi jangka pendek, tentunya analisis teknikalnya juga harus kuat. Nah, mungkin nanti Pak Andri bisa menjelaskan tentang hal-hal tersebut, khususnya terkait dengan teknikal dan pada umumnya terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia. Karena saat ini kita ketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 4,32 atau 5,32 ya. Sekitar itulah. Jadi kondisinya minus
Tetapi saya perhatikan untuk pasar modal sendiri dampak penurunannya belum tidak terlalu drastis. Nah, mungkin Pak Andri bisa memberikan tips-tips untuk proses transaksi di pasar modal supaya ketika kita melakukan investasi di situ kita akan lebih mantap lagi ketika kita sudah menguasai atau tahu dasar ilmunya. Nah, untuk waktu selanjutnya nanti penjelasan akan diberikan kepada Pak Andri, dan pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya Bapak Dekan. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Khairun Nisfulaili selaku penanggung jawab Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Tony Semnaji, SEME. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Agus Priyanto, SPMM. Yang saya hormati Bapak Andri Mahardika, Bapak narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penanggung jawab dan juga para pengurus serta KSPM GIBI FPU. Yang saya hormati kepada seluruh peserta seminar daring pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan bisa berkumpul di seminar daring pada hari ini dengan tema analisis saham dan kupas tuntas profit. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya di seminar daring hari ini. Perlu kita ketahui bahwa GIBI FPU Unhas ini merupakan output kerjasama tiga pihak antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Pintrako Sekuritas, dan juga Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, dalam pengelolaannya ini dikelola oleh perwakilan dosen dan juga perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus dan kelompok studi pasar modal GIBI FPU Unhas. Adapun tujuan dari pendirian atau adanya galeri investasi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah meningkatkan literasi melalui edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan universitas. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi di pasar modal. Untuk menjadi investor tentunya kita juga harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang analisis saham, baik itu fundamental dan juga teknikal. Oleh karenanya hari ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua dan sudah sepatutnya kita manfaatkan sebaik mungkin, belajar langsung dari pakarnya agar nantinya kita bisa mengimplementasikan di keputusan-keputusan investasi selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada semua pihak, baik itu narasumber dan juga para peserta apabila dalam penyelenggaraan seminar daring hari ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti seminar daring. Sekian dari saya. Salam taufiq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada inti acara yakni seminar daring.
dengan tema aktivasi investor, analisis saham, dan kupas tuntas profit yang akan disampaikan oleh Bapak Andre Mahardika Sinudarsono selaku pemateri dan dipandu oleh Rizal Asrifin selaku moderator. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih Pak Novi sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dekan FE, Dr. Tony Setaji. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Andre selaku narasumber. Dan selamat pagi, selamat datang kepada teman-teman investor semua. Perkenalkan, saya Rizal Asrifin selaku moderator yang akan membawakan acara ini. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan atau ketentuan untuk mengikuti acara ini. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 60 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab selama 30 menit. Yang keempat, kepada peserta yang ingin bertanya, bisa melalui room chat atau klik tombol raise hand. Yang kelima, peserta wajib mengisi presensi dan evaluasi melalui link yang akan dibagikan mendekati akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan yang keenam, semua peserta diharap untuk mute mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan data diri dari Bapak Andre selaku narasumber. Jadi narasumber kali ini yaitu Bapak Andre Mahardika Sinudarsono dari jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Untuk pengalaman kerja yang pertama di PT Trading Sekuritas tahun 2007 sampai 2009 dengan jabatan terakhir yaitu Senior Manager untuk wilayah Semarang. Yang kedua itu PT Arab Malaysian Bank Sekuritas dari tahun 2009 sampai 2012 yaitu dengan jabatan Branch Manager wilayah Semarang. Yang ketiga itu di PT Reliance Sekuritas tahun 2012 sampai 2013 dengan jabatan Head Sales untuk wilayah Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu di PT Pinteraku Sekuritas mulai dari tahun 2013 sampai sekarang dengan jabatan Head of Regional Business Development untuk wilayah Indonesia Timur. Langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Andre Mahardika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizal. Suara saya kedengaran ya Mas Rizal ya? Dengar Pak? Oke. Nah, baik, di sini saya akan jelaskan mengenai kemarin saya dapat tema adalah bagaimana sih menganalisa saham. Jadi sempat diinformasikan oleh Pak Tony. Terima kasih Pak Tony, saya diundang lagi di sini Pak Tony. Nah, saya akan membahas mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, ini sebenarnya materi ini memang materi yang cukup panjang sekali, tapi saya coba meringkas materi-materi fundamental dan analisa teknikal supaya teman-teman atau Bapak Ibu dosen bisa mempraktekannya. Karena saya paling sering membuat materi dari segi praktisi, artinya apa yang saya lakukan setiap hari, yang saya lakukan pada saat saya ingin membeli saham, yaitu yang saya sampaikan di materi saat ini, seperti itu Mas Rizal. Jadi saya langsung aja ke materi ya. Ini mungkin sudah kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Nah di sini memang sebelum kita masuk ke yang namanya analisa teknikal, kita perlu juga mempertimbangkan apa itu analisa fundamental perusahaan. Karena asumsinya begini, dengan berjalannya waktu, teknikal itu akan mengikuti fundamental perusahaan. Ini quote yang saya buat bahwa memang selama ini perusahaan atau emiten, walaupun teknikalnya turun, tetapi selama fundamental itu bagus, maka teknikal mengikuti fundamental perusahaan. Jadi jarang sekali ada saham di pasar modal itu
fundamentalnya mengikuti analisa teknikal itu hampir tidak pernah, dan hampir semuanya analisa teknikal mengikuti fundamental perusahaan. Artinya apa? Artinya pada saat kita ingin membeli satu saham, kita harus pastikan perusahaan itu bagus apa enggak. Kalau kita udah yakin perusahaannya bagus, baru kita mau pakai analisa teknikal A, B, C, dan Z, itu pasti akan menghasilkan keuntungan. Nah, di sini saya akan bahas mengenai materi fundamental yang disebut dengan apa itu market capital. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini sudah memahami apa itu market capital saham. Kemudian saya cenderung lebih sering menggunakan apa itu EPS, yaitu earning per share. Jadi sebelum saya membeli saham, di salah satu aplikasi Play Store teman-teman atau Bapak Ibu, itu memang wajib menginstal yang namanya RTI Business. Jadi di RTI Business itu kita bisa tahu estimasi EPS atau earning per share di tahun 2020. Artinya walaupun tahun ini belum selesai, itu sudah diestimasi oleh emiten. Artinya apa? Artinya kalau earning per share perusahaan itu meningkat, diestimasi meningkat dibandingkan tahun 2019 atau tahun sebelumnya, itu biasanya bisa dipastikan kinerja sahamnya tahun ini pun juga akan meningkat. Nah, ini sebelum saya membeli saham, saya selalu melihat EPS. Nah, yang bagus di aplikasinya RTI Business, estimasi EPS ini bisa kita lihat pada saat laporan keuangan kuartal 1 atau pada saat emiten itu melakukan RUPS yang pertama di tahun 2020. Kita sudah bisa melihat proyeksinya seperti apa, estimasinya seperti apa. Nah, ini yang kecil tetapi jarang kita lihat. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat EPS ini, kita bisa mengestimasi kinerja sahamnya naik atau turun nih dari EPS dulu. Lalu kalau kita sudah tahu ternyata earning per share di tahun ini diproyeksi bagus, maka kita baru masuk ke rasio keuangan. Tapi kalau EPS-nya nggak bagus, kita nggak perlu lanjut ke rasio keuangan. Itu nanti malah bikin kita capek waktu. Jadi kalau biasanya saya yang menganalisa itu, saya analisa EPS-nya bagus, saya baru masuk ke yang namanya analisa fundamental. Tapi kalau sudah saya lihat EPS-nya sudah nggak bagus, dari profit menjadi minus, ya saya ngapain, saya harus masuk ke rasio keuangan. Jadi ini pembahasan materi fundamental dari segi praktisi. Nah, nantinya pada saat kita sudah tahu EPS-nya, rasio keuangan itu lebih seperti ini. Misal ada perusahaan Wika dan Adi, saya harus pilih yang mana. Kemudian saya ingin beli saham Bank BCA atau Bank Mandiri, itu lebih bagus yang mana? Itu lebih ke situ rasio keuangan. Jadi kita membandingkan satu saham di sektor yang sama. Nah, setelah kita sudah tahu bagus yang mana, baru kita bisa menetapkan yang disebut strategi trading. Strategi trading bisa menggunakan analisa teknikal kalau kita sebagai trader, atau kita bisa nabung saham dan sebagainya. Nah, di sini sempat sudah saya bahas di awal kenapa fundamental diperlukan, karena fundamental ini dapat mempengaruhi minat pasar yang nantinya juga mempengaruhi analisa teknikal. Jadi kalau fundamentalnya bagus, kita pasti akan melihat satu indikator analisa teknikal semuanya uptrend. Nah, itu pasti bisa dikatakan karena perusahaannya bagus. Tetapi kalau misalnya perusahaannya nggak bagus, kemudian kita lihat analisa teknikalnya turun terus, ya itu wajar karena memang emitennya sedang nggak bagus. Jadi analisa fundamental itu memang diperlukan karena masih berhubungan dengan analisa teknikal. Jadi saya akan bahas mengenai analisa fundamental, tetapi secara simpel aja. Jadi mungkin menggunakan bukan bahasa anak kuliah, ya mungkin lebih menggunakan bahasa anak-anak SMA seperti itu. Jadi bahasa saya menjelaskan sama anak saya, sama istri saya seperti itu ya Mas Rizal. Jadi mungkin saya akan membahas mengenai analisa fundamental. Nah, sebelumnya apa sih bedanya analisa fundamental atau analisa teknikal? Bedanya seperti apa? Jadi memang perlu ada pembedaan bahwa analisa fundamental, kalau kita ingin belajar analisa fundamental aja, kita harus tahu saham yang kita investasikan atau saham yang akan kita beli itu cenderung untuk jangka panjang. Jadi kalau ada orang yang membeli saham secara fundamental, itu biasanya mereka mengharapkan satu dividen.
Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya analisa fundamental hanya bisa digunakan di pasar yang efisien. Artinya dengan pasar yang gejolak resesi, gejolak pandemi, analisa fundamental kadang sulit untuk diterapkan. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, semua indeks konsumer rumah tangga, indeks pembelian, penjualan itu mengalami penurunan. Dan itu imbasnya kepada fundamental perusahaan. Jadi kalau kita melihat analisa fundamental di kuartal 1, kuartal 2 ini tidak bagus, itu wajar. Yang penting perusahaannya jangan sampai rugi, itu aja. Kalau perusahaannya mengalami penurunan laba, itu wajar. Tetapi jangan sampai perusahaannya dari laba menjadi rugi. Itu yang dilihat di analisa fundamental dalam kondisi saat ini. Nah, kalau untuk analisa teknikal, kita adalah menganalisa grafik harga saham. Nah, ini yang tadi mungkin disebutkan Pak Tony bahwa teman-teman di Universitas ini lebih suka trading saham untuk jangka pendek. Untuk mendapatkan apa? Capital gain. Karena apa? Karena analisa teknikal untuk kondisi saat ini memang yang paling tepat. Karena analisa teknikal bisa digunakan di pasar yang efisien, bahkan pasar yang tidak efisien. Jadi dalam kondisi pasar apapun, analisa teknikal masih bisa digunakan untuk bertransaksi saham. Kita akan masuk ke poin yang pertama tadi, market capital. Nah, di sini untuk market cap, Nah, di sini untuk market capital saham, ini sebenarnya adalah kapitalisasi pasar, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan market capitalization. Jadi nilai atau harga perusahaan yang dihitung dari jumlah keseluruhan nilai saham yang beredar. Nah, market capital ini kita bisa akses di mana? Sebenarnya kita bisa akses di menu share information yang ada di aplikasinya Pintraco. Jadi kita bisa tahu market capital saham ABCD ini berapa ya. Nah, market capital ini ditentukan oleh Bursa Efek bahwa saham-saham yang memiliki market capital di atas 10 triliun itu dikatakan blue chip. Kenapa dikatakan blue chip? Biasanya sahamnya labanya lebih stabil dan sudah ada di bursa dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini market capital bisa digunakan menjadi money management kita untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi apabila kita mendapat informasi perusahaan blue chip itu banyak, seperti Telkom, kemudian Jasa Marga, Indofood, Unilever, mungkin yang lagi saat ini yang lagi mau naik seperti ada Bank BNI, Bank BRI. Nah, seperti itu adalah saham-saham yang memiliki market capital di atas 10 triliun. Nah, kalau market capitalnya sudah di atas 10 triliun, itu juga belum tentu dikatakan perusahaannya bagus. Jadi perusahaan yang market capital di atas 10 triliun tidak semuanya perusahaannya bagus. Kalau market capitalnya di atas 10 triliun, tetapi sahamnya tidak pernah untung, itu hanya disebut sebagai saham big cap. Market capitalnya yang besar aja. Tetapi kalau kita sudah membahas namanya saham blue chip, itu harus didukung dengan fundamental yang bagus, yang labanya stabil. Jadi apa yang disebut dengan saham blue chip, penempatan dananya bisa 60%. Ini adalah kategori saham-saham yang dikatakan bagus dan labanya stabil. Seperti yang saya sebutkan, ada Telkom, Unilever. Nah, ada juga market capital yang di atas 10 triliun tapi labanya nggak stabil. Contohnya Friend. Nah, ini kalau kita lihat kemarin ada kode saham Friend, naik dan turun itu masuk market capital di atas 10 triliun, itu untuk Friend. Tetapi kenapa sahamnya bukan saham blue chip? Karena dia hanya saham big cap. Labanya tidak stabil karena dia sampai saat ini masih membukukan kerugian. Jadi kita harus bedakan market capital besar belum tentu perusahaannya bagus. Kita carinya selain market capital besar, sahamnya labanya stabil. Ini yang disebut dengan blue chip. Nah, penempatan dananya kita bisa penempatan dana 60% sampai 100% sebenarnya. Kalau kita mau investasi ya kita masukin dana 100% pun nggak masalah. Tapi kalau kita mau trading atau kita mau jangka pendek, saya lebih sarankan penempatan dananya lebih besar di saham blue chip, yaitu 60%. Kemudian ada saham lapis 2 yang disebut dengan second laner. Ini biasanya market capitalnya lebih dari 1T atau kurang dari 10T. Ini saham-saham yang labanya sedang bertumbuh.
contoh yang sedang bertumbuh ini adalah Era Jaya. Nah, ini Era Jaya ini perusahaan yang momentumnya cukup bagus sekali dalam era pandemi seperti ini, di mana semua pelajar sekarang menggunakan daring atau belajar dari rumah. Tentu membutuhkan namanya smartphone, membutuhkan namanya laptop. Nah, ini ada perusahaannya di Bursa Efek yang menjadi distribusi smartphone dan laptop seperti itu, yaitu Era Jaya. Kode sahamnya Era. Nah, ini adalah saham lapis 2 yang sedang bertumbuh, yang nantinya mungkin akan jadi perusahaan dengan market capital di atas 10 triliun. Nah, ini teman-teman juga mungkin bisa dicatat kira-kira kalau mau investasi, yang tadi saya sebutkan, ini ada saham-saham bagus semua. Lalu ada saham lapis 3. Nah, ini yang paling sering saya temui, di mana investor-investor yang baru masuk di pasar modal selalu nyangkutnya di saham-saham lapis 3. Biasanya sahamnya perusahaan kecil, labanya kurang stabil. Market kapitalnya kurang dari 1 triliun. Ini paling banyak sekali saya temui bahwa teman-teman dari mahasiswa atau bahkan dari umum, mereka nyangkutnya di saham lapis 3. Artinya kenapa saham lapis 3? Karena cenderung satu, sahamnya murah, naik turunnya juga cepat. Nah, ini sebenarnya penempatan dana di saham lapis 3 ini adalah yang paling kecil, yaitu hanya 10%. Jadi kalau kita punya uang 100.000 ya belinya cuma 10.000. Kita punya uang 200.000 ya belinya 20.000. Kita beli satu lot aja itu udah cukup, misalnya seperti itu. Jangan beli sampai terlalu banyak, sampai dana kita masukin semua di saham lapis 3 karena resikonya cukup tinggi sekali. Karena ini saham lapis 3 biasanya disebut dengan saham gorengan. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini sering mendengar namanya saham-saham gorengan, itu biasanya sahamnya masuk di saham lapis 3. Lapis 3 perusahaannya kecil, labanya kurang stabil. Dan biasanya disebut dengan perusahaan yang belum dikatakan liquid. Nah, ini saya ambil contoh. Ini contoh saham-saham lapis 1 yang market cap-nya di atas 10 triliun. Ini di sini kalau saya sebut nama Aneka Tambang, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Karena market capitalnya dia berapa? 15,8 triliun. Kalau kita sebut nama MNC yang kemarin beritanya sering keluar, sebentar bagus, sebentar jelek, sebentar bagus. Nah, ini market capitalnya 12 triliun MNC. Apakah perusahaannya masuk blue chip atau hanya market capitalnya aja yang besar, nanti kita bisa lihat di analisa fundamentalnya. Kemudian ada Telkom. Nah, ini market capitalnya 312 triliun. Ini hampir 30 kalinya market cap-nya MNC. Nah, ini Telkom Indonesia sering sekali menjadi pilihan untuk saham-saham yang dipilih di dana pensiun, asuransi. Ini Telkom pasti selalu ada. Pasti portofolio dana pensiun seperti Jam Sostek atau asuransi prudensial seperti itu pasti mempunyai portofolio telekomunikasi Indonesia. Karena selain market kapitalnya besar di atas 10 triliun atau 312 triliun, yang pertama Telekom Indonesia itu memiliki pelanggan terbesar pertama di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, untuk Telkom, ini sejak tahun 2005 sampai 2020 tidak pernah rugi. Artinya sudah hampir 15 tahun ini perusahaannya nggak pernah rugi dan selalu dikatakan perusahaan kategori saham blue chip atau saham-saham yang selalu masuk di LQ45. Ini untuk Telkom. Jadi kalau semisal kita beli Telkom untuk investasi itu aman. Mau turun beli lagi, turun beli lagi. Ini Telkom Indonesia. Karena perusahaannya, kenapa saya bilang dari 2005 sampai 2015 selalu untung, padahal di tahun 2008 itu ada namanya krisis ekonomi atau resesi di Amerika sampai depresi yang mengakibatkan dolar turun tajam. Nah, ini Telekomunikasi Indonesia masih membukukan laba. Nah, ini salah satu perusahaan yang dikatakan bagus Telkom. Selain apa? Selain kita pernah dengar itu Unilever seperti itu. Unilever market capital 309 triliun. Sedangkan laba Telkom dan Unilever lebih bertumbuh Telkom, kalau saya lihat. Untuk saat ini lebih bertumbuh Telkom. Lalu ada
saham-saham yang masuk di lapis 2, yang market kapitalnya di atas 1 triliun sampai kurang dari 10 triliun. Ada saham apa aja? Ada Erafone yang tadi saya sebutkan. Kode sahamnya ERA, market kapitalnya berapa? 4,21 triliun. Lalu ada yang namanya BRI Syariah. Nah, ini saham bagus juga. Apalagi setelah ada merger, ada dari Bank BRI, ini Bank BRI Syariah menjadi cukup bagus. Market kapitalnya 4,28 triliun. Ini sebenarnya BRI Syariah juga saham yang baru juga. Baru 2 tahun atau 3 tahun ini BRI Syariah. Tetapi perusahaannya bagus. Nah, ini saham-saham murah yang bisa kita investasikan atau bisa untuk trading seperti ini. Harga sahamnya masih di kisaran 500-an, 500 rupiah. Artinya dengan uang 50 sampai 60 ribu kita masih bisa beli saham BRI Syariah. Kemudian ada yang namanya Pizza Hut. Nah, ini kalau kita di Surabaya kita sering dengar namanya Pizza Hut, kita lewat ada Pizza Hut, ini juga ada sahamnya. Market kapitalnya 2 triliun. Lalu ada Waskita, saya rasa Waskita sudah familiar juga. Ini market kapitalnya 5,5 triliun. Tetapi Pizza Hut dan Waskita labanya saat ini kuartal 2 memang ada penurunan karena daya beli masyarakat juga menurun, kemudian proyek properti juga menurun, maka ada penurunan di fundamental. Nah, kita perlu melihat faktor-faktor yang membuat perusahaan-perusahaan ini turun seperti apa, ini juga akan mempengaruhi fundamental perusahaan. Lalu kita lanjut ke lapis 3, market kapital yang kurang dari 1 triliun. Ini kalau saya sebutkan nggak ada yang tahu. Karena ini perusahaan-perusahaan yang market kapitalnya kecil. Contoh kayak Pratama Abadi Nusa Industri, market cap-nya 24 miliar. Tahu nggak ini perusahaan apa? Ini sebenarnya perusahaan yang membuat black kerupuk. Nah, kalau tahu black kerupuk di warung, ini perusahaannya ini yang bikin. Namanya Pratama Abadi Nusa Industri. Kemudian ada Spindo, market cap-nya 905 miliar. Kalau Spindo masih lumayan. Dia memproduksi besi, yang besinya dikirim ke Tokyo, ke Jepang untuk bikin jembatan. Dan ini salah satu produk asli Indonesia, ini Spindo. Kemudian ada Pura Trans, market cap-nya 747, ini nyewa-nyewain truk, kontainer, dan sebagainya. Lalu ada market cap-nya 162 miliar, ini saya lupa ini. Ini perusahaan energi matahari, penyedia seperti untuk pemanas matahari kemudian dirubah menjadi energi listrik seperti itu. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan lapis 3 yang biasanya disebut dengan saham-saham gorengan. Jadi biasanya ciri-ciri saham-saham gorengan itu adalah sahamnya kita nggak tahu. Ini sektornya di mana, kita belum familiar dengan perusahaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan masuk besar di perusahaan ini. Kita masuknya maksimal 10% sampai 20%. Nah, di sini saya akan bahas mengenai earning per share. Tadi kita market cap sudah, kita lanjut. Setelah kita sudah tahu market cap untuk money management kita, misal saya pengen beli saham Telkom, kira-kira earning per share-nya berapa ya? Seperti itu, nanti kita akan bahas. Kalau saya mau beli saham BRIS, kira-kira earning per share-nya berapa ya? Nah, ini earning per share ini apa? Sebenarnya kalau definisinya adalah laba per saham atau dalam bahasa Inggris disebut earning per share yang disingkat dengan EPS. Kalau saya jelaskan ke anak saya biasanya bilangnya gini, ini adalah earning per share itu adalah rasio seberapa besar perusahaan menjanjikan keuntungan kepada investornya atau kepada kita sebagai calon pembeli saham. Jadi kalau kita mau beli, kita mau kongsian untuk bikin bisnis atau bikin usaha, pasti akan ditanya kira-kira untungnya berapa. Nah, ini yang disebut dengan earning per share. Jadi seberapa besar perusahaan menjanjikan keuntungan per lembar saham. Ini bisa dilihat di mana? Kita bisa lihat di namanya aplikasi RTI Business. Nanti download aja di Play Store, ini gratis. Kita tinggal login pakai email yang kita punya, bisa email Gmail yang ada di Play Store. Kita tinggal searching kode sahamnya. Misal saya mau searching BJBR, Bank Jabar. Nanti kita masuk ke salah satu menu yang disebut dengan case statistik. Nah, ini adalah rangkuman analisa fundamental dari 3 tahun ke belakang. Jadi ini sistem
bisa aplikasi ini bisa memberikan informasi perjalanan analisa fundamental sejak tahun 2017 sampai estimasinya 2020. Di sini ada kelihatan yang saya kasih tanda merah, ada EPS. Di tahun 2017 EPS-nya 125. Di tahun 2018 ada kenaikan 160. Artinya apa? Artinya kinerja di tahun 2018 dibandingkan 2017 ada peningkatan. Kemudian 2018 ke 2019 158. Ada penurunan tapi tidak banyak. Bisa dikatakan kinerjanya masih sama. 2019 ke 2020 saat ini ada 169. Artinya kinerjanya ada peningkatan di tahun 2020 walaupun ada pandemi. Nah, ini kebetulan kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sini, ini saya sengaja capture BJBR pada saat RUPS-nya. Jadi pada saat RUPS kuartal 1 BJBR harganya 740. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah harga sahamnya BJBR saat ini adalah 900-an kalau nggak salah. Ini saya coba lihat. Ini estimasi EPS tahun 2020 ini keluarnya pada saat RUPS. Nah, ini kalau saya lihat sekarang BJBR harganya 945. Artinya ternyata memang kinerjanya agak kenaikan untuk BJBR untuk tahun 2020. Karena sekarang sudah kuartal 2. Kalau kuartal 2 sudah keluar, biasanya di sini akan keluar juga 2020 kuartal 2. Akan muncul EPS-nya di sini. Tetapi kenapa ini muncul 169? Ini estimasi. Nanti 169 ini akan dibagi di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nanti hasilnya akan totalnya 169 bisa lebih bisa kurang. Karena ini hanya baru estimasi. Setidaknya kita sudah ada gambaran bahwa ternyata perusahaan BJBR ini untuk tahun ini ada kinerja atau ada kinerja yang lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kegunaan EPS itu apa? Jadi yang kita lihat, yang kita tradingkan atau kita ingin menggunakan analisa teknikal, saya selalu sarankan belilah saham yang EPS-nya naik aja kalau mau aman, kalau mau belajar. Karena kalau EPS-nya meningkat itu artinya kinerja perusahaan diprediksi meningkat. Ini baru prediksi, tetapi cukup melesetnya tidak terlalu banyak. Kecuali ada pandemi kedua dan sebagainya, ini mungkin akan meleset. Tetapi kalau semisal udah kondisi seperti ini, biasanya ini sudah paten sampai akhir tahun. Nah, ini saya akan lihat Telkom. Ini Telkom harganya waktu itu 3.110. Kita lihat EPS-nya. EPS tahun 2019 itu 188. EPS tahun 2020 itu 237. Artinya apa? Artinya ada kenaikan. Nah, di sini kita bisa buat kesimpulan pada tahun 2020 ada diestimasi ada peningkatan kinerja perusahaan. Di luar ada isu-isu bahwa Telkom rugi, Telkom begini dan begitu. Saya rasa hasil dari RUPS kuartal ke-1 dia mengestimasi bahwa Telkom ada kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2019. Dan ternyata memang kemarin didukung dengan informasi akan meluncurnya 5G. Nah, sedangkan sinyal 5G itu hanya baru dimiliki oleh Telkom dan Frame. Nah, ini bisa jadi sebagai peluang untuk telekomunikasi Indonesia untuk mencetak laba lebih bagus lagi. Nah, ini Telkom juga diestimasi EPS-nya naik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada tahun 2020, ini saya bikin di sini, diestimasi ada peningkatan kinerja perusahaan. Nah, ini kalau kita mau trading jungkir balik di saham Telkom, sebenarnya ini aman. Mau trading aman, mau investasi juga aman. Misal kalau nyangkut gimana, nggak usah dijual, ini perusahaan bagus. Nanti namanya perusahaan bagus akan mengikuti fundamentalnya. Jadi kembali lagi ke dasar awal, kalau kita nyangkut di perusahaan bagus, nggak usah buru-buru dijual, karena analisa teknikal pasti mengikuti fundamental perusahaan. Harga saham pasti akan mengikuti fundamental perusahaan. Lalu kita lihat BRIS. Nah, ini kebetulan BRIS
kuartal 1 juga saya sempat capture ini. Saya juga sempat capture ini sudah pas sudah naiknya 438. Saham BRIS 438. Ternyata pada saat kuartal 1 sudah diumumkan bahwa perusahaan BRI Syariah ada kenaikan EPS dari Rp8 menjadi Rp31. Artinya kenaikannya cukup besar sekali. Kalau dari Rp8 kita persentasekan ke Rp31, ini kenaikannya bisa 300-an%. Seperti 300% lebih. Nah, ini kalau kondisi seperti ini dikatakan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah saham BRI Syariah hari ini bisa naik sampai harga Rp600 itu wajar. Karena memang sudah diestimasi ada kenaikan kinerja walaupun dalam kondisi pandemi, peningkatan kinerja perusahaan untuk perusahaan BRI Syariah. Nah, ini sedikit saya info kenapa BRI Syariah naik, karena saham-saham yang masuk dalam kategori syariah dalam kondisi pandemi itu NPL-nya lebih kecil daripada perusahaan yang konvensional. Artinya kredit macetnya lebih kecil dibandingkan perusahaan yang konvensional. Resiko kreditnya gagal bayarnya lebih kecil dibandingkan perusahaan seperti BRI-nya, seperti itu. Makanya kenapa BRI Syariah kemudian sahamnya dari 438 ke 600 itu didukung oleh informasi-informasi laporan fundamental juga. Nah, ini dalam kondisi pandemi BRI Syariah masih dikatakan bagus. Nah, kita masuk ke saham lapis 3. Namanya ISSP. Ini kondisi sahamnya waktu saya capture naik ini 5%. Dibandingkan tadi kita lihat Telkom naiknya cuma 1%. Kita lihat saham BRIS naiknya cuma 2%, 3%. Kita lihat saham lapis 3 naiknya lebih besar daripada saham lapis 1, lapis 2. Nah, ini yang biasanya investor awam atau yang baru masuk di pasar modal itu ingin beli saham lapis 3 karena keuntungannya lebih besar dibandingkan saham-saham lapis 1, lapis 2. Tetapi perlu diperhatikan, keuntungan besar, resikonya juga besar. Nah, ini kita kembali lagi ke fundamental. Kita lihat EPS-nya lagi. Di sini kalau EPS-nya tahun 2019 26 positif, 2020 minus 42. Ini kalau sudah seperti ini nggak usah dibeli. Kalau kita nyangkut jual. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita simpan makin lama makin turun. Karena kita tahu bahwa satu saham bisa turun sampai Rp50. Nah, ini calonnya. Kalau misal sampai minus, tahun depan masih minus lagi, ini calonnya bisa ke Rp50. Maka kalau misal tahun 2020 EPS-nya minus, maka bisa dipastikan kinerjanya juga mengalami penurunan. Jadi ini sebelum kita masuk analisa fundamental, biasanya saya screening dulu dari sini. Kalau saya sudah screening, saya baru masuk yang namanya rasio analisa fundamental. Nah, ini di sini rasio analisa fundamental saya biasanya gunakan NPM, DER, sama PER. Kenapa? Karena saya ambil simpelnya aja. Karena kalau saya pakai semua, saya nggak akan beli saham malahan. Nanti saya malah sibuk menganalisa saham, sahamnya sudah naik. Nah, ini kalau saya pada saat praktek atau pada saat saya trading sendiri, saya biasanya menggunakan 3 rasio ini aja. Nanti saya bandingkan. Nah, ini caranya bagaimana. Nah, ini sebenarnya kalau di materi kuliah ini ada semua, ada ROA, ROE, PBV, current ratio, cost to income. Nah, tapi di sini saya hanya gunakan NPM untuk mewakili profitability, PRES untuk mewakili PER untuk mewakili PRES, hutang jangka panjang diwakili oleh DER. Jadi saya harus tahu ini perusahaan menghasilkan keuntungan nggak, seberapa besar, saya pakainya NPM. Kemudian ini perusahaan dikatakan mahal nggak kalau saya beli saat ini, saya pakainya PER. Terus kalau saya beli untuk investasi, kira-kira ini utangnya besar nggak atau utangnya kecil nggak, perusahaan berjalan pakai modal atau pakai utang atau tidak. Nah, seperti itu pakainya DER. Kita masuk ke NPM. NPM itu apa? Sebenarnya net profit margin itu apa? Net profit margin itu adalah seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaannya sendiri. Saya nggak akan masuk ke teorinya, tapi saya masuk ke prakteknya. Saya langsung ke laporan keuangannya. Di sini ada Mandiri dan BCA. Ini adalah laporan keuangan kuartal 2. Kita langsung ke prakteknya aja. Mandiri di media massa itu dibukukan atau dipublikasikan penjualan 30,68 T
profitnya 7,92 T. Sedangkan BCA 43,65 T, profit 12,24 T. Kalau kita cuma mendapatkan dua data ini, kita sudah bisa mencari namanya NPM. Karena tadi NPM rumusnya adalah profit dibagi sales. Jadi kita tinggal profit bagi sales kali 100%, muncul namanya NPM. NPM 25,73 untuk Mandiri, BCA 28,04. Kita cari yang mana? Kita pokoknya NPM kita cari yang lebih besar. Semakin besar semakin bagus. Kata kuncinya cuma itu. Jadi kalau kita lihat Mandiri dan BCA, ternyata NPM-nya bagus BCA, berarti BCA lebih bagus dalam menghasilkan keuntungan. Lalu kita masuk ke debt to equity ratio. Ini kalau kita pengen tahu ini saat ini saya kalau beli sahamnya ini pakai utang atau pakai modal bisnisnya, kita bisa lihat namanya rasio debt. Nah di sini saya akan pakai rumus Pakom angka 1 kali atau 100%. Artinya kalau semisal hitungan total utang dibagi total modal, kalau tidak saya kalikan 100% hasilnya di atas 1, itu sahamnya menggunakan hutang kalau hasilnya di atas 1. Kalau kita persentasekan hasilnya di atas 100%, dia pakai hutang. Tapi kalau di bawah 100% atau di bawah 1 kali, dia pakai modal. Total hutang dibagi total modal, hasilnya kalau di atas 100% atau di atas 1 kali, itu pakai hutang. Kalau di bawah pakai modal. Contoh kayak gini. Banyak yang tanya kenapa rekomendasinya Ramayana dibandingkan Matahari. Karena kalau dilihat secara hutang, itu Matahari hutangnya 7,63 triliun, Ramayana 1,3 triliun. Dari sisi modal, Matahari hanya punya modal 1,5 triliun. Ramayana 4,17 triliun. Padahal AC-nya Matahari lebih dingin daripada Ramayana. Nah ini tetapi ternyata Ramayana ini DER-nya lebih kecil dibandingkan Matahari. DER-nya Matahari 725%. 7,25 kalau saya persenkan 725%. Kalau Ramayana 0,31 kali atau 31%. Tadi rumus Pakomnya adalah kalau sahamnya DER-nya di bawah 100% pakai modal. Kalau di atas 100% pakai utang. Matahari di atas berarti ini pakai utang perusahaannya. Ramayana di bawah 100% berarti ini perusahaannya pakai modal. Nah ini kalau kita mau trading saham di saham yang pakai utang atau pakai modal, nah itu terserah Bapak dan Ibu yang akan membeli saham. Kalau saya lebih suka tradingnya di Ramayana daripada Matahari. Ini karena di Matahari sahamnya menggunakan modal lebih besar dibandingkan utangnya. Lalu yang terakhir ada rasio PER. Nah ini sebenarnya untuk menganalisa atau mengetahui cermin harga saham ini sudah tinggi atau masih murah, over value atau over price seperti itu. Rumusnya harga saham dibagi laba per saham. Saya ambil contoh seperti ini. Ada dua perusahaan rokok yang kita ketahui. Ini berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua. Ada Gudang Garam, ada Sampurna. Kalau dari segi brands, kita pasti lebih sering mendengar namanya Sampurna. Tapi kalau kita ada di kota Kediri, mungkin kita lebih sering dengar namanya Gudang Garam. Nah, harga sahamnya Gudang Garam penutupan hari Jumat kemarin Rp52.500 itu per lembarnya. Artinya kalau kita beli satu lot butuh uang 5 juta. Nah, sedangkan Sampurna itu harganya cuma 1.735. Nah, terkadang kesalahan dari investor itu melihat harganya. Mereka mencari harga yang murah. Dan itu saham yang dikatakan murah. Biasanya seperti itu, padahal itu bukan. Kalau kita mau melihat saham ini murah atau mahal, kita lihat PER-nya. Harga saham dibagi EPS muncul namanya PER. PER itu 13,2 kali, Sampurna muncul 20,65 kali. Aturannya PER, kalau lebih besar artinya perusahaannya dikatakan lebih mahal. Maka kalau kita lihat PER 13,22, Sampurna 20,65, ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita
beli saham Gudang Garam 52.500, kita beli barang 52.500 itu sudah dikatakan mahal 13 kali. Artinya barang yang saya beli itu sudah mahal 13 kali. Kalau Sampurna harganya 1.700 itu sudah mahal 20 kali. Jadi kalau saya beli saham Sampurna sampai di tangan saya itu sudah dikatakan mahal 20 kali. Artinya kalau pairnya semakin besar dikatakan semakin mahal. Jadi walaupun harga sahamnya Gudang Garam 52.500 itu dikatakan lebih murah dibandingkan kita beli saham Sampurna 1.735. Kenapa? Karena secara pair dikatakan lebih murah Gudang Garam. Makanya kalau kita lihat kondisi market saat ini, Gudang Garam lebih aktif dibandingkan Sampurna kenaikannya. Gudang Garam dari harga 35.000 saat ini bisa naik sampai 52.000. Sedangkan Sampurna dari harga 1.700 saat ini juga sama aja di harga 1.700. Karena sahamnya dikatakan mahal. Nah, bagaimana penerapannya? Tadi saya udah bahas panjang lebar, sebenarnya penerapannya cukup simpel. Kalau NPM-nya lebih besar, lebih bagus. DER dan PER makin kecil, makin bagus. Penerapannya seperti ini. Misal saya ingin beli Wika sama ADI. Ini adalah laporan keuangan tahun 2018. Ada Wika, ada ADI. Wika NPM-nya 2,7, ADI 2,3. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus Wika. Kita kasih poin 1. Ada rasio lancar. Kita cari yang lebih besar, lebih bagus mana? Rasio lancarnya lebih bagus Wika. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang tadi di sini kita cari yang makin kecil makin baik. Maka kalau hutang jangka panjangnya yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil Wika atau ADI? Ternyata Wika. Dapat poin 3-0. Pairnya yang paling kecil mana? Yang paling kecil Wika. Maka kalau kondisi seperti ini, maka Wika adalah saham konstruksi yang bisa dibeli, yang kenaikannya lebih bagus dibandingkan Adikarya. Harganya waktu itu, waktu saya beli, karena ini saya beli juga. Pada saat saya beli sahamnya, harganya itu 1.295. Waktu saya beli, ini kebetulan saya tahun 2018 saya beli Wika itu untuk jangka menengah. Yaitu saya beli di bulan Maret, saya jual di bulan Desember. Nah, harganya waktu itu 1.295. Pada saat akhir Desember itu harganya sempat nyentuh di 2.400. Nah, kemudian turun lagi di harga 2.000. Di bulan 2019, kuartal 2. Ini kuartal 2 ya, bukan September ya. Kuartal 2. Nah, kuartal 2 saya analisa lagi. NPM, saya mau beli lagi saham Wika. Dikatakan bagus atau tidak? Nah, ini NPM-nya 7,39. Lebih besar daripada ADI. DER-nya masih lebih kecil dibandingkan ADI. Masih lebih kecil dibandingkan ADI. Tetapi PER-nya lebih bagus ADI dibandingkan Wika. Apa yang saya lakukan ya? Kita tunggu sahamnya turun lagi. Sampai sahamnya turun sampai PER-nya di bawah ADI baru kita beli. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kita lihat fundamentalnya, kita bandingin harga sahamnya. Ternyata PER-nya lebih bagus ADI. Wika udah dikatakan PER-nya lebih mahal dibandingkan Adikarya. Apa yang saya lakukan? Kita tunggu sahamnya Wika turun. Kenapa? Karena Wika fundamentalnya lebih bagus daripada Adikarya. Ini kuartal 2 sekarang. Nah, sekarang saya akan bandingkan dalam kuartal 2 2020 apakah Wika masih dikatakan layak beli untuk investasi. Kita lihat NPM-nya. NPM-nya kuartal 2 2,36%, sedangkan ADI cuma 0,2%. Sekilas mata pasti bagus Wika, karena ini 2, ini 0. Rasio lancar lebih bagus Wika. DER. Hutang jangka panjang. Dalam kondisi pandemi, properti yang paling disorot itu adalah hutang jangka panjangnya. Kalau pandeminya berkepanjangan, ini bisa jadi ada gagal bayar di pinjaman properti seperti Wika dan Adikarya. Karena Wika dan Adikarya kalau bikin properti
bikin infrastruktur, itu pasti hutang dulu ke bank. Mereka nggak akan keluarin dana dulu, tapi mereka akan hutang dulu ke bank. Nanti kalau ada pembeli baru mereka bayar. Nah, itu yang dilakukan oleh Wika dan Adi seperti itu. Maka yang kita cari adalah hutangnya yang lebih kecil. DAR-nya 309. Ini walaupun perusahaannya rata-rata perusahaan properti atau infrastruktur pasti berjalan menggunakan hutang lebih besar dibandingkan modal. 309 di 572. Maka kita pilih yang lebih kecil DAR-nya, yaitu Wika. Sekarang kita lihat market harganya. Wika 1185, sekarang harga sahamnya 1185. Sedangkan Adikarya harganya Rp600. Sahamnya Adikarya lebih murah dibandingkan saham Wijaya Karya. Apakah benar sahamnya dikatakan murah? Ternyata enggak. Kalau kita lihat pernya lebih kecil Wika dibandingkan Adi. Wika 26 kali, Adi sudah sampai 100 kali. Artinya kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman besok, minggu depan atau minggu depan lagi ingin berinvestasi di Wika, ini adalah perusahaan bagus. Jadi perusahaan ini saham properti yang mungkin nanti akan naik duluan pada saat roda ekonomi mulai berputar, yaitu saham Wijaya Karyanya dibandingkan saham Adikaryanya. Jadi kalau mau buat investasi sampai tahun depan, Wijaya Karya ini juga saham aman untuk diinvestasi. Maka pilihannya saya untuk tahun ini, kenapa saya juga ada rekomendasi suruh beli Wika di harga 900, harga 1000, karena alasannya tadi fundamental. Jadi secara fundamental Wika lebih bagus dibandingkan Adikarya. Nah, di sini saya bahas lagi. Ini mungkin akan mempermudah Bapak Ibu atau teman-teman dalam memilih saham. Di mana di saham ini ada LQ45. Kita sudah tahu bahwa LQ45 ini adalah 45 emiten yang diseleksi kurang lebih dari 600 emiten dan dipilih yang paling liquid. Dan setahun sekali ada 2 kali seleksi LQ45. Nah, pertanyaannya seperti ini, kalau 1 tahun ada seleksi 2 kali, di bulan Februari dan Agustus, misal Telkom dalam tahun ini selama 2 evaluasi dikatakan selalu masuk LQ45, artinya perusahaannya bagus. Pasti orang bilang perusahaannya bagus, 2 kali seleksi masuk LQ45. Kalau selama 3 tahun selalu masuk LQ45 dikatakan bagus, pasti semua orang bilang sangat bagus sekali, karena sudah melewati 6 kali seleksi LQ45. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misal ada saham yang lebih dari 5 tahun selalu masuk LQ45, sejak tahun 2005 sampai 2020 ada saham masuk LQ45 selama 15 tahun, kalau misalnya ada bagus atau tidak? Pasti sangat bagus sekali untuk investasi. Kenapa? Karena sudah 15 tahun sahamnya tidak pernah keluar dari LQ45. Nah, di sini ada 10 saham. Ya, ini ada 10 saham yang selalu masuk di LQ45. Artinya kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin belajar berinvestasi, belajar analisa teknikal, saya lebih sarankan belajar di 10 saham ini aja. Sampai bisa, sampai untung. Maksudnya dari uang 1 juta bisa jadi 1.100.000 atau bisa jadi 1.200.000 seperti itu. Artinya analisa teknikal kalau kita terapkan di sini resikonya lebih kecil, karena 10 saham ini sudah terbukti sejak tahun 2005 selalu masuk di LQ45. Dari 2008 sempat turun di harga terendah, kemudian naik lagi ke harga tertinggi. Begitu juga dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini mungkin saham-saham ini masuk di kategori harga yang sudah mulai turun rendah sekali. Tapi setelah ekonomi berjalan normal, walaupun masuknya di normal, tapi ekonomi itu berjalan, maka ini saham-saham ini akan mencapai ke harga yang lebih tinggi lagi. Jadi ini bisa untuk investasi, bisa untuk trading. Nah, kalau yang syariah ada, syariah juga ada. Syariah sama, seleksinya bulan Mei dan bulan November. Disebut dengan JII 30. 30 saham yang selalu masuk di LQ45. Nah, di sini cuma ada 6 saham. Di sini kalau kita lihat yang masuk adalah Inco, KLBF, PTBA. Ini adalah saham-saham yang selalu aktif di pasar modal.
Inco ini aktif sekali, dari turun kemudian naik lagi. Kalbe Farma juga sama. Sempat pandemi turun 1.200, sekarang 1.600 lagi. PTBA juga sama, sempat turun sampai harga 1.800 kemudian naik lagi. Nah, ini adalah saham-saham yang masuk kategori syariah, yang dikatakan syariah, yang bisa dibeli dan fundamentalnya bagus sejak 2005 sampai 2019. Nah, ini saham-saham yang bisa dibeli dengan uang 100.000, 200.000 ini masih bisa dibeli. Seperti Kalbe Farma dengan uang 160.000 ini masih bisa dibeli. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang ingin beli saham Kalbe Farma ditambahin lagi 100.000, nggak masalah, tambahin lagi 50.000 untuk beli saham yang lebih fundamentalnya lebih bagus. Nah, di sini saya akan bahas ke analisa teknikal. Setelah kita sudah tahu perusahaannya, kita sudah tahu, oh ternyata saya sudah tahu bahwa perusahaan Inco ini bagus, Kalbe Farma ini bagus. Nah, kita bisa beli sahamnya menunggu momentum, atau kita bisa masuk ke sahamnya menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal yang paling sering diminati oleh pemula adalah 4 indikator ini. Ada moving average, RSI, MACD, stokastik. Cuman kalau saya bahas semua di sini, waktunya nggak cukup, karena ini bisa butuh waktu 2 jam lagi untuk membahas analisa teknikal. Di sini saya hanya menjelaskan aja indikator yang sering digunakan berdasarkan survei. Jadi saya punya teman dari analis-analis, saya survei kira-kira pakai apa sih, lebih banyak pakai indikator apa. Ternyata rata-rata 80-90% itu mereka menggunakan 4 indikator ini. Jadi jangan heran kalau kita masuk di sekuritas, setiap sekuritas punya 4 indikator ini. Karena ternyata 4 indikator ini 80% atau 90% digunakan oleh para analis untuk menganalisa saham. Nah, analisa teknikal sendiri ini apa? Analisa teknikal ini saat ini disebut sebagai indikator modern. Di mana kalau kita ingin membeli saham, kita bisa menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal itu adalah histori harga saham yang lampau. Jadi histori harga saham kita analisa untuk mengambil kesimpulan saham ini bisa dibeli atau bisa kita jual dulu atau kita hindari. Nah, dalam prakteknya saya tidak menggunakan 4 indikator yang tadi saya sebutkan. Saya hanya menggunakan Williams Fractal dan Certiford. Williams Fractal ini mungkin jarang sekali didengar karena memang banyak indikator-indikator yang tidak mensupport apa itu Williams Fractal. Tetapi nggak usah khawatir, di Pintraco Sekuritas, khususnya di aplikasi yang smartphone atau di Play Store, itu kalau kita masuk di analisa teknikalnya atau chartnya, itu sudah dilengkapi dengan indikator Williams Fractal. Jadi Williams Fractal ini adalah untuk melihat tren. Kemudian di aplikasi Pintraco juga ada Certiford. Jadi saya cukup melihat 2 indikator ini. Saya sudah tahu trennya, kemudian saya ingin beli di mana, harga berapa aja, saya pakainya Certiford. Yang penting dalam analisa teknikal kita lihat trennya saham. Trennya lagi naik atau lagi turun. Kalau lagi turun ya jangan dibeli. Kalau lagi naik ya kita baru beli. Kalau di sistemnya yang ada di PC atau di laptop, kita cenderung hanya bisa menggunakan Golden Cross dan Dead Cross. Jadi kalau di PC dan di laptop, terus saya gunakan apa kalau ada Williams Fractal? Ya, kita bisa gunakan yang namanya analisa Golden Cross dan Dead Cross. Golden Cross itu adalah pola yang terbentuk dari persilangan, dari bawah ke atas. Contoh dari bawah ke atas seperti ini. Nah, sorry. Ini saya coba masuk ke ini aja, ke sistemnya langsung aja. Ini kelihatan ya. Ini kalau di PC atau laptop.
Kan masih berapa menit lagi ya? Nah, ini kalau di PC dan laptop, kita masuknya ke market info di sini. Kita masuknya di menu chat. Nah, masuknya di menu chat. Misal saya ingin beli saham Telkom. Nah, di Pintraco Sekuritas, sorry, misal saya ingin beli saham Telkom. Apa yang perlu kita pakai kalau di Pintraco Sekuritas, yang indikator yang bisa kita tambahkan untuk PC dan laptop hanya indikator namanya SMA. Cara nampilkan indikator, tambahan indikator, kita tinggal klik kanan. Klik kanan aja di backgroundnya candle, klik SMA di sini. Nah, di sini kita bisa pakai 520 atau kita setting. Misal kita pakai 520. Saya klik OK. Maka yang dimaksud dengan dari persilangan dari bawah ke atas itu adalah seperti ini. Yang biru itu adalah periode jangka pendek signalnya. Kita lihat yang birunya, yang biru tebal. Yang biru tebal ini berpotongan dari bawah ke atas dengan biru putus-putus, ini waktunya beli. Nanti ada perpotongan lagi dari bawah ke atas, ini waktunya beli. Ada perpotongan lagi dari bawah ke atas, ini waktunya beli. Nah, ini yang disebut dengan golden cross. Saham yang lain juga sama. Kalau ini ada perpotongan dari bawah ke atas, ini waktunya beli. Pada saat ada perpotongan dari bawah ke atas, ini waktunya beli. Ada perpotongan lagi, ini waktunya beli. Ada perpotongan dari bawah ke atas, waktunya beli. Nah, ini yang disebut dengan golden cross. Lalu, lawannya golden cross itu apa? Lawannya golden cross adalah dead cross. Lawannya golden cross adalah dead cross. Kalau dead cross itu kebalikannya dari golden cross. Kalau golden cross berpotongan dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Ada perpotongan dari atas ke bawah, ini dead cross, waktunya jual. Ada perpotongan dari atas ke bawah, di sini, ini waktunya jual. Oke. Ini apa, bulut-bulutnya kegeser ya. Jadi ada perpotongan dari atas ke bawah, ini waktunya jual. Nanti ada perpotongan lagi dari atas ke bawah, ini waktunya jual. Nah, ini di sini kita beli, ini jual, kita rugi, nggak masalah. Karena indikator atau analisa teknikal menggunakan indikator, ini kita membeli sinyal. Membeli dan menjual sinyal, bukan membeli atau menjual harga. Tetapi kita membeli dan menjual sinyal. Ini kalau kita menggunakan di PC dan di laptop. Nah, kemudian saya lanjut ke analisa yang biasanya saya gunakan. Saya paling sering menggunakan analisa namanya William Fractal. Nah, William Fractal ini adalah mungkin di mata orang awam ini kok signalnya acak-acakan, tidak beraturan. Tetapi kalau kita sebagai seorang trader, ini bisa menjadikan kita seorang trader yang handal. Kenapa? Karena ini bisa memprediksi tren. Kemana bergeraknya saham ini ke depan. Kira-kira Senin ini dia akan bergerak kemana. Kalau muncul fraktal di bawah candle, artinya saham akan naik. Kalau muncul fraktal di atas candle, artinya saham akan turun. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Ini saya ambil menitan, makanya keluarnya banyak sekali. Kita bisa lihat kalau setiap muncul fraktal di bawah itu harga sahamnya naik. Dan fraktal di bawah itu warna merah. Tapi kalau kita muncul candle-nya muncul fraktal di atas, tanda panah warna hijau, itu sahamnya turun. Setiap muncul di bawah naik, setiap muncul di atas harganya turun. Begitu terus berulang kali seperti itu. Makanya disebutlah kalau muncul indikator fraktal di atas,
trennya bearish atau cenderung turun. Kalau keluar fraktal di bawah cenderung naik. Prakteknya gimana? Prakteknya seperti ini. Saya ambil contoh BBRI. Kalau BBRI fraktal bullish itu kayak gimana? Ini fraktal bullish itu seperti ini. Ada segitiga merah, segitiga merah. Kalau kita lihat setiap ada segitiga merah ke bawah itu sahamnya naik. Trennya naik. Setiap segitiga ke bawah trennya naik. Selalu seperti itu. Kalau tidak naik ya set base. Setidaknya kita tahu ini perusahaannya akan naik atau akan turun. Lalu kalau sinyal turunnya bagaimana? Kalau ada keluar fraktal di atas. Di atas turun. Kalau ada keluar muncul sinyal di atas ini turun, trennya turun. Sinyal di atas trennya turun. Sinyal di atas trennya turun. Sinyal di atas trennya turun. Nah, kalau keluar sinyal di atas artinya kita beli sahamnya saat sahamnya koreksi, jangan beli pada saat sahamnya naik. Kalau munculnya di bawah, ini kita boleh beli pada saat sahamnya naik atau beli di harga saat ini. Ini dua perbedaan kesimpulan. Kalau misalnya muncul tanda panah ke bawah, artinya kita boleh beli sahamnya di harga saat ini. Nanti saat ini di harga berapa, kita bisa pakai sertifat. Nah, kalau misalnya yang terakhir munculnya di atas, artinya apa ya? Kita beli sahamnya boleh beli, boleh. Tetapi kita beli pada saat sahamnya koreksi. Jadi kita jangan kejar harganya kalau sahamnya lagi naik. Nah, ini maksudnya kalau muncul sinyal di atas. Nah, saya ambil contoh trading plan untuk minggu depan. Ini sebenarnya trading plan hari Kamis, tetapi ini saya pakai sampai minggu depan. Minggu depan saya punya trading plan itu ingin beli saham Telkom, Pegas, dan XL. Tetapi trading plan-nya bingung. Kira-kira saya beli Telkom itu nunggu sahamnya koreksi atau sahamnya naik saya beli. Pegas juga sama. Saya ingin beli sahamnya waktu turun atau waktu sahamnya naik saya beli. XL juga sama. Saya bingungnya saya ingin beli pada saat harga sahamnya turun atau pada saat beli harga saat ini. Nah, ini saya masuk ke yang namanya fraktal. Sebelum saya lanjutkan ke sini, saya akan tunjukkan bagaimana mengakses fraktal di smartphone. Oke, di sini. Ini tampilan ini kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Pak. Besar. Nah, di sini saya masuk ke aplikasinya Pintraco. Nah, ini akunnya anak saya ini, pakai nama istri. Oke. Di sini saya tinggal masuk ke market info. Saya masuk market info, kemudian saya pilih chart di sini. Ini saya ganti. Ini saya ganti harian. Saya biasanya kalau trading saya pakai 15 menit. Ini saya ganti harian aja. Nah, cara menampilkan fraktal bagaimana? Pada saat kita masuk ke menu analisa teknikal, akan muncul hanya seperti ini. Ini kalau kita berdirikan HP saya, analisa teknikal akan bentuknya juga mengikuti kondisi handphone. Tapi kalau handphonenya saya tidurkan seperti ini, nah ini analisa teknikalnya juga mengikuti. Jadi lebih lebih besar. Saya bisa seperti ini. Kalau mau ngeluarin fraktal, kita ketik dulu kode sahamnya. Misal saya pengen beli saham Telkom. Ini saya ingin beli saham Telkom. Saham Telkom saya tinggal scroll ke kiri aja. Saya scroll ke kiri, saya cari namanya indikator untuk mengeluarkan fraktal. Saya ketik indikator. Kalau saya harus cari satu sampai ke bawah ini kan banyak sekali. Di searching aja di sini, ditulis fraktal. Nah, ini akan muncul William fraktal. Kita klik sekali aja. Sudah, kalau sudah seperti ini, sudah keluar fraktal. Nah, ini Telkom. Fraktal terakhir
Telkom apa? Fraktalnya ada di bawah. Artinya kalau muncul di bawah, kita bisa beli sahamnya dalam kondisi harga saat ini. Ini untuk saham Telkom. Kalau BBRI tadi bagaimana? BBRI, kenapa sahamnya turun? Nah, ini BBRI juga bisa. Nah, BBRI ini udah kelamaan sebenarnya. Ini keluar fraktal 2 gini. Ada fraktal atas sama fraktal bawah. Kalau munculnya 2 seperti ini artinya menunggu konfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? Kalau sahamnya naik di atas candle ini, artinya kita bisa beli karena naiknya bisa tinggi sekali. Ini jarang sekali muncul fraktal 2 di satu candle. Tapi kalau sampai muncul ini kita bisa amati bahwa sahamnya akan terbang tinggi atau sahamnya akan turun dalam. Ada 2 pilihan. Sahamnya akan naik tinggi apabila harga sahamnya naik di atas 3170. Sahamnya akan turun dalam apabila harga sahamnya turun di bawah 2990. Ini kata saya pakai HP jadi agak susah. 2990. Ini 2988 saya bulatkan 2990. Nah, ini kalau keluar fraktal 22 seperti ini, kita bisa asumsikan tunggu konfirmasi berikutnya. Kemudian kalau saya mau beli Pegas, saham Pegas juga boleh dibeli. Misal Pegas boleh dibeli. Kenapa? Karena fraktalnya yang terakhir ada di bawah. Nah, ini adalah kesimpulan bahwa trennya saham Pegas masih naik. Kalau harga saat ini boleh dibeli, nggak boleh dibeli. Tetapi kalau semisal kita munculnya seperti gini, nah, ini munculnya seperti gini, ini PTBA. PTBA fraktalnya muncul di atas, artinya sahamnya potensi koreksi. Nah, di sini mungkin bagi Bapak Ibu atau Ibu dosen, mungkin sering saya kasih info BWPT. BWPT belinya 112. Kenapa? Kenapa kau belinya nunggu sahamnya koreksi? Sebenarnya alasannya juga sama. Saya lihat yang namanya fraktal. Ini udah keluar seperti ini boleh dibeli. Karena kemarin saya melihat fraktalnya masih terakhir di sini. Artinya kalau muncul fraktal di atas itu kita beli pada saat sahamnya masih koreksi. Ini kita bisa beli. Makanya pada saat harganya turun di 107 sampai 1012 kita bisa beli sahamnya. Nah, ini untuk BPT. Kita balik ke materi. Ini tadi contoh bagaimana kita mengeluarkan fraktal ya. Jadi saya ulangi lagi, masuk market info, masuk ke chart di sini. Nanti cari yang namanya indikator. Indikator. Masuk namanya fraktal. Tujuannya untuk melihat tren. Kita klik fraktal. Muncul fraktal seperti ini. Kalau fraktal di bawah, artinya sahamnya ada tren naik, kita bisa beli harga saat ini. Muncul fraktal di atas, harganya ada potensi turun. Kita kalau mau beli, tunggu sahamnya koreksi. Fraktal atas, nunggu saham koreksi. Fraktal bawah, kita boleh beli saat ini. Nah, di sini sama. Untuk Telkom. Nah, ini adalah Telkom. Di fraktal saya kemarin seperti ini, Telkom. Ini hari Kamis. Jadi kalau Telkom, fraktal bawah, naik, atas, turun. Nah, ini terakhir fraktal yang keluar apa? Kalau yang keluar terakhir adalah fraktal yang di atas, artinya kalau yang keluar fraktal di atas, artinya adalah market cenderung koreksi. Kita bisa beli sahamnya saat koreksi. Makanya di portofolio saya saham Telkom saya punyanya saham harganya 2940, harga 3000 saya punya 3030 karena belinya saat koreksi semua. Jadi waktu turun dibeli. Nah,
Sekarang sudah ada fraktal mulai naik. Nah, ini tinggal tunggu sahamnya naik aja. Jadi kalau kita ketemu kondisinya seperti ini, artinya kita beli sahamnya boleh. Sahamnya bagus, tapi kita beli pada saat sahamnya koreksi. Belinya harga berapa? Nanti kita pakai serpivot. Pegas, kita lihat trennya. Trennya yang terakhir fraktalnya di atas, berarti kita beli pada saat harga sahamnya koreksi. Ini sebenarnya ini rekomendasi Kamis Jumat kemarin ya. Ini karena ini harga, kalau saya lihat harga Kamis ini. Ini XL, fraktalnya di bawah. Artinya kita bisa beli pada saat sahamnya naik di harga saat ini. Harga berapa maksimal? Nanti kita bisa lihat di serpivot. Di sini kita sudah ketemu trading plan-nya. Telkom, signal terakhir, market cenderung bearish, beli saat koreksi. Signal terakhirnya sama, Pegas seperti Telkom, beli saat koreksi. XL, signal terakhirnya adalah market cenderung naik, boleh beli di harga saat ini. Nah, ini adalah trading plan. Selanjutnya bagaimana menentukan harga beli dan jualnya, yaitu kita pakai yang namanya serpivot. Serpivot kalau di aplikasinya Anywhere, kita bisa pakai langsung di bawahnya cat itu ada serpivot. Kita tinggal searching kode sahamnya aja. Nah, serpivot sendiri ini bisa digunakan untuk menentukan saya beli di harga support berapa atau saya ingin jual di harga resisten berapa. Saya ingin beli di level harga terendah berapa atau saya ingin jual di harga tertingginya berapa. Ini kita bisa menggunakan serpivot. Karena serpivot ini kalau kita pernah belajar ini mirip seperti Fibonacci, tetapi bedanya serpivot yang ditampilkan di Pintraco Sekuritas, ini serpivotnya adalah untuk trading. Jadi serpivot ini berlaku hanya untuk satu hari ini aja. Karena besok serpivot itu berubah. Makanya serpivot sifatnya lebih objektif yang ada di Pintraco. Karena serpivot akan mengikuti kondisi harga saham. Nah, di sini ada yang namanya serpivot kalau saya pakai di menu PC dan laptop. Ini ada XL. Ini saya jelaskan dulu. Maksudnya S1, S2, S3, pivot, R1, R2, R3. Jadi kalau pivot ini adalah harga acuan. Artinya kalau saya ingin beli saham, kadang ada yang tanya seperti ini, saya pengen beli saham XL karena trennya lagi naik. Atau saya ingin beli saham Telkom, trennya lagi turun. Kalau saya ingin beli saham Telkom, itu saya beli paling mahal di harga berapa? Lihat pivotnya aja. Kalau kondisi sahamnya turun, tren William fraktalnya ada indikasi beli saat koreksi, ya kita belinya paling mahal di harga pivot. Tetapi kalau XL, itu tadi tren fraktalnya bisa beli di harga saat ini. Artinya pivot ini bisa menjadi acuan untuk beli paling dekat kita beli di harga berapa. Bisa beli di harga 2555. Ini coba kita lihat. Kalau pivotnya harganya tetap di bawah pivot, ini artinya beli saat koreksi. Nah, ini kita bisa beli saat koreksi juga di S1, S2, S3. Kalau fraktalnya turun, indikasinya turun, maka kita bisa beli maksimal di pivot. Maksimal buy-nya di pivot. Tetapi kalau fraktalnya berada di atas atau fraktalnya lagi naik, kita bisa beli terdekatnya di harga pivot. Jadi pivot ada dua arti berbeda, tergantung fraktal. Kalau fraktalnya lagi turun, kita menggunakan pivot sebagai maksimal beli. Kalau misal disarankan Telkom Pegas tadi infonya kita beli pada saat sahamnya koreksi, maka pivot ini dipakai untuk beli di harga maksimalnya harga berapa? Di harga pivot. Ini kalau kondisinya disarankan beli saat koreksi. Tetapi kalau beda lagi sama XL. XL ini muncul indikasinya naik. Makanya pivot bukan menjadi artinya bukan untuk maksimal beli, tetapi harga beli terdekatnya di harga berapa? Karena kondisi sahamnya lagi naik, ya ini kita bisa beli di harga pivot. Ini adalah market hari Jumat kemarin.
kemarin. Jadi Kamis saya analisa, Jumatnya saya sudah dapat harganya. XL saya karena harga tren fraktalnya tadi indikasinya bullish, maka saya antrinya di harga 2560. Kenapa 2560? Karena ini fraksi harganya Rp10. Nggak ada 2555 saya masukin, nggak bisa. Karena ternyata fraksi harganya Rp10. Nah ini saya bisa asumsikan saya bisa antri 2550 atau 2560. 2550 atau 2560. Ternyata pada saat itu open harganya 2560. Karena fraktalnya bullish maka cenderungnya naik. Nanti saya jualnya harga berapa? Kalau saya dapat di 2560, saya bisa jual di harga ini 2660 atau 2670. 2720 atau 2730 karena kelipatan 5 nggak ada. Maksimal 2890 atau 2900. Yang penting saya sudah tahu saya harus beli di harga berapa, beli saat ini atau beli saat koreksi. Lalu yang kedua, Pegas. Pegas disarankan beli pada saat sahamnya koreksi karena cenderung turun. Maka harga pivot menjadi harga beli paling mahal. Ternyata saya ngantri di S1, S2, S3 kemarin nggak dapat. Kenapa? Karena harga sahamnya hanya sampai di 1225. Kalau nggak dapat ya nggak masalah, kita lanjut besok lagi. Tapi kalau semisal dapat 1220 atau 1235, kita jualnya di mana? Ya sama, kita jualnya di R1, 1245, 1260. Lalu untuk Telkom, Telkom ada info tadi fraktalnya bearish, cenderungnya turun, maka kita bisa beli di mana? Paling mahal beli di harga 2990 atau harga 3000. Nah, kemarin sempat turun terendah di harga 3000 dan sahamnya kemudian naik lagi. Kalau saya dapat harga 3000, saya bisa jual di harga berapa? Bisa jual di harga 3030 atau 3040. Atau 3060, 3070. Nah, di sini saya akan jelaskan, saya akan perlihatkan sistem yang ada di smartphone. Ini materi terakhir. Saya akan jelaskan sistem yang ada di smartphone. Ini kalau saya lihat yang terupdate penutupan market kemarin untuk saham Telkom, ternyata muncul fraktal yang di bawah sudah muncul fraktal, kita bisa beli di harga saat ini. Ini artinya sahamnya ada tren naik. Nah kalau kondisinya seperti ini besok boleh beli nggak? Boleh beli aja karena trennya masih tren naik. Boleh belinya harga berapa? Boleh belinya harga berapa? Ya kita masuk ke namanya sell pivot di sini. Kita masukkan LKM. Nah, ini saya perbesar aja biar kelihatan. Masuk TLKM. Di sini keluar Telkom. Kalau besok baru beli atau Selasa baru beli karena Senin libur. Kalau kita Selasa baru beli paling terdekat itu kita bisa dapat di harga 3025 atau 3030 seperti itu, 3025. Nanti kalau dapat di sini kita bisa jual di mana? 3045, 3065, 3105. Karena tren fraktalnya lagi naik. Kalau kemarin saya punya harga 9.000, bagaimana ya? Saya akan jual di 3045, 3065, 3105. Seperti itu. Lalu untuk saham Pegas. Pegas ternyata muncul fraktal di bawah, ada fraktal naik lagi. Artinya ini besok Selasa ada indikasi sahamnya naik. Kalau kondisi sahamnya naik, sekarang harganya 1230. Saya bisa beli harga berapa Pak terdekatnya? Nah, ini kita bisa beli harga 1235. Padahal ini 1230. Artinya kita bisa beli sahamnya 1235, 1230, 1235. Tapi saya coba cek ya.
Ini fraksi harganya itu untuk pegas ya Rp5. Berarti 1235 kalau saya antri beli bisa. Bahkan mungkin bisa langsung dapat sahamnya. 1235 ini antri beli yang terdekat. Nanti kalau dapat jualnya di harga berapa? 1245, 1260. Nah, ini adalah materi dari analisa fundamental ke analisa teknikal. Seperti itu. Nah, di sini semoga materi fundamental dan teknikal bisa bermanfaat. Berikut tadi saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di smartphone itu bisa digunakan untuk kita bertransaksi atau trading di pasar modal. Yang penting, yang pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus tahu dulu trennya menggunakan fraktal. Yang pertama, mungkin saya rangkum. Pada saat kita membuat trading plan, kita harus tahu yang pertama adalah trennya dulu. Trennya kita bisa beli saat koreksi atau kita bisa beli dalam kondisi harga saat ini. Trennya lihat di mana? Lihat fraktalnya. Kalau mau trading cepat bisa diganti periodenya dari 1 hari ke 15 menit. Itu juga bisa. Karena terkadang saya kalau beli dalam 1 hari, saya biasanya, kalau dalam 1 hari, saya biasanya membeli dan menjual sahamnya itu mungkin bisa dalam 1 jam, 2 jam, itu menggunakan periode 15 menit. Itu periode ada di menu chat, kita bisa setting, kita mau periode 15 menit atau periode 1 hari. Ini adalah periode 1 hari. Nah, di sini ada pegas. Kita lihat fraktalnya, kita lihat trennya dia turun atau naik. Setelah kita ketemu fraktalnya, kita bikin rangkumannya, kita bisa tetapkan atau kita bisa simpulkan kita bisa beli di harga berapa, seperti itu. Dengan menggunakan share pivot. Nah, semoga dengan metode seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman di sini resikonya bisa terminimalkan dan keuntungan bisa lebih besar dibandingkan kerugian seperti itu. Mungkin dari saya demikian, Mas Rizal. Terima kasih sampaikan pada Bapak Andri. Jadi teman-teman kita sudah membahas tentang analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga kerja dari aplikasi profit. Jika bisa saya ulas sedikit, tadi kita membahas analisis fundamental, kita lebih untuk memperhatikan earning per share-nya atau EPS-nya. Jadi jika EPS-nya itu per tahunnya naik, maka itu bagus. Yang kedua, kita bisa lihat dari market cap. Kita bisa melihat market cap yang di atas 10 triliun. Jika sudah melihat itu, maka kita bisa melihat rasio-rasio lain, mulai dari NPM, PER, dan juga DER. Nah, NPM ini nanti untuk melihat gimana profit dari perusahaan, PR-nya untuk melihat harga dari perusahaan mahal atau murah, dan yang ketiga adalah untuk melihat dari utang jangka panjangnya. Setelah kita bisa melihat analisis fundamental, baru kita untuk belajar analisis teknikal, mulai dari RSI, MACD, stochastic maupun moving average. Nanti kita bisa belajar secara pelan. Mungkin sekian. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan diskusi dari teman-teman semua kepada Bapak Andri. Yang ingin bertanya bisa melalui Zen atau chat di aplikasi Profit. Ya. Sisa. Ya, Pak. Bentar. Jadi ini ada pertanyaan, Pak. Iya, iya. Yang pertama itu, apa resikonya jika kita sudah top up, tapi tidak kunjung berinvestasi atau membeli saham pada suatu perusahaan? Apakah akun kita akan bermasalah dan berapa lama minimal jangka waktu untuk deposit dana ke RJN? Ya. Oke, jadi kalau itu sebenarnya teknis ya, itu sebenarnya aturan dari bursa.
kalau kita sudah membuat rekening RDN, selama 3 bulan rekening itu tetap kosong, tidak ada penyetoran, tidak ada transaksi. Maksudnya tetap kosong itu tidak diapa-apakan, kita sudah jadi RDN, tidak diapa-apakan. Itu dalam 3 bulan itu Bursa Efek akan melayangkan surat yang namanya surat dormen. Jadi surat dormen ini akan diinformasikan ke sekuritas apabila sampai melebihi 3 bulan tidak melakukan transaksi, itu ada dendanya 22.000. Makanya daripada nasabah kena denda, biasanya Pintrako Sekuritas menutup akunnya nasabah secara dari SOP-nya Pintrako. Jadi ditutup rekeningnya, kita ajukan penutupan ke Bursa Efek supaya tidak dikenakan denda 22.000 ke nasabah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada investor selama 3 bulan punya RDN belum sempat top up, ada jangka waktunya sampai 3 bulan. Lebih dari 3 bulan mungkin akan hangus, kita akan hanguskan maksudnya. Jadi kita dengan sendiri akan menghanguskan supaya nasabah tidak kena denda. Nah, untuk membuka lagi bagaimana kalau ingin mengaktifkan lagi, misalnya bulan 4-nya ternyata saya mau aktif, ya harus ulang dari awal lagi, harus mengisi ulang dari awal lagi. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh kosong RDN-nya selama 3 bulan gitu ya Pak? Iya, 3 bulan. Lanjut Pak, pertanyaan kedua Pak. Yaitu kapan timing yang tepat masuk dan keluar dari market? Artinya ini pertanyaan. Ya tadi ini. Kapan kita beli dan kapan kita ekspor? Kapan kita beli, kapan kita eksekusi ya. Tadi kita sudah jelaskan ya. Mungkin di materi kapan kita beli ya kita harus tahu trennya dulu. Tren sahamnya kalau masih ada tren naik, kita bisa beli. Kalau tren sahamnya masih ada tren turun, itu bukan kita menghindari beli, tapi kita beli pada saat sahamnya koreksi. Nah, di sini momentum kapan naik, kapan kita beli, itu kita harus praktek sendiri sebenarnya. Jadi kita harus belajar yang tadi materi tadi kita praktekkan. Kita praktek nggak perlu pakai beli saham dengan dana besar, tapi praktek pakai 1 lot dulu aja. Kita beli saham dengan 1 lot harga 50.000 dengan menggunakan metode yang tadi kita bahas. Nanti kita akan ketemu kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Seperti itu. Jadi kalau kapan kita keluar, kapan kita masuk saham, yaitu tergantung trennya saham, kondisi marketnya seperti apa. Iya Pak. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau kita ingin waktu buy dan tahu waktu kapan sell, harus tahu tentang analisis teknikal dan fundamentalnya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu lanjut pertanyaan ketiga Pak. Ini laporan keuangan yang digunakan untuk analisis fundamental, apakah 5 laporan keuangan atau hanya neraca tahunan saja? Maksudnya 5 laporan keuangan? Iya, yang seperti ada laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan yang ada 5 itu Pak. Itu kalau memang kita ingin menabung saham, tentu mungkin itu menjadi pertimbangan. Itu pasti tentu perlu. Karena kalau kita ingin menabung saham, tentu kita menabungnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Tentu itu perlu dipertimbangkan. Tetapi masalahnya tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melihat analisa atau membaca laporan keuangan yang lebih detail seperti itu. Ya kan? Nah, karena keterbatasan ini kita sebenarnya punya satu sistem yang membantu investor untuk memilih saham secara fundamental di sistemnya Pintrako. Tapi sistem ini baru bisa diakses di PC atau laptop. Jadi di Market Info, saya contohkan aja ya, saya di sini. Saya share screening aja di sini. Saya ambil contoh, ini adalah, ini kelihatan ya, muncul ya. Kelihatan Pak. Di sini ada namanya Market Info Share Comparison. Ini sebenarnya salah satu menu yang hanya dimiliki oleh Pintrako Sekuritas. Karena Share Comparison ini adalah menu untuk menanyakan ke sistem. Jadi kita bisa tanya ke sistem. Misal saya nggak tahu namanya fundamental, tapi saya pengen tahu BBCA
BBRI, BMRI, ini kalau 3 saham ini saya bandingkan bagus mana, akan muncul bagus BCA beserta alasannya. Contoh lagi, misal ini saya remove semua, cara remove-nya tinggal klik kanan aja, remove all. Kalau mau nambahkan, saya pengen nambahkan Wika, saya mau tambahkan Adikarya, saya mau tambahkan PTPP, saya mau nambahkan misalnya apa lagi ya, Adikarya, PTPP, Wika, udah itu aja lah. Adi, PTPP, Wika, ini tiga konstruksi yang terbesar. 3 konstruksi terbesar itu ternyata bagus mana? Ternyata tetap bagus Wika. PTPP sama Wika, ini masih bagus Wika. Adi sama Wika, ini bagus Wika. Bagusnya kenapa? Di sini akan dijelaskan secara rasio, tapi bukan secara detail laporan keuangan, tapi secara rasio. Nah, di sini kita bisa tahu. Nah, semisal lagi seperti ini, saya ingin membeli saham, saya udah beli saham Wika. Lalu saya udah punya saham Wika, kemudian saya ingin beli saham infrastruktur lagi. Adi sama PTPP bagus mana? Ini tinggal di remove aja Wikanya. Nanti keluar PTPP sama Adi bagus mana? Bagus PTPP. Nah, ini sistem bisa menjelaskannya secara otomatis, Mas Rizal gitu. Jadi diperlukan, sangat diperlukan kalau jangka panjang. Ya. Jadi teman-teman bisa tetap menggunakan 5 laporan keuangan untuk memilih saham, gitu ya Pak ya? Ya, bisa. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika ada pertanyaan lagi mungkin masih ada waktu 5 menit. Assalamualaikum. Atau sudah paham? Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak selamat siang Pak Andre. Iya Bu. Oke. Pak, saya mau bertanya. Oke. Gini Pak, ini kebetulan yang ikut dalam acara webinar hari ini atau persipan hari ini sebagian besar adalah investor pemula Pak. Jadi ada yang sudah melakukan transaksi, mungkin belum banyak, tapi ada juga yang belum. Jadi RDN-nya itu sudah ada depositnya, sudah sampai 200, 300, bahkan masih 100 juga ada Pak. Tapi masih takut untuk memulai transaksi. Nah, kira-kira seperti apa nggak Pak? Langkah pertama atau pilihan saham pertama yang bisa kita atau yang bisa investor di sini pilih itu apa Pak pilihan pertama? Karena biasanya untuk mengambil langkah pertama itu yang paling susah gitu Pak. Gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap gitulah ceritanya. Jadi gini Bu, ya itu nanti sebenarnya saya juga sudah sempat screening gimana. Jadi untuk saham-saham tadi mungkin di awal saya juga sudah jelaskan poin yang penting sebelum kita mau masuk di pasar modal, kita harus tahu kinerjanya saham dulu dari EPS-nya tadi ya. Nah, saham-saham yang EPS-nya bertumbuh yang bisa dibeli dengan 100.000 apa aja untuk pilihan saham pertama. Nah, sebenarnya ada saham BRI Syariah. BRI Syariah itu bagus. Ini harganya 500, saya lupa harganya. Harganya sekitaran BRI Syariah. Nah, BRI Syariah harganya sekarang 620. Nah, ini sebenarnya kalau mau buat beli saham, kita tinggal praktekkan tadi yang pembelajarannya kira-kira di harga sekarang ini sahamnya masih ada tren naik atau tidak seperti itu. Kalau misal ternyata pada saat saya dicek ternyata sahamnya ada fraktal mau koreksi dulu ya kita belinya saat koreksi, tapi tetap ini menjadi pilihan. Saham BRIS ini bagus Buana, jadi targetnya masih oke. Nah kalau yang punya uang di atas 100.000 ini bisa beli saham-saham seperti Era Jaya. Seperti Era Jaya atau semisal ada lagi saham yang
masih potensi naik itu 200.000 ada KLBF, farmasi. Ini perusahaan-perusahaan yang dikatakan bagus juga. Lalu kalau yang punya di bawah 100.000 itu ada saham sektor CPO namanya BWPT. Nah ini BWPT ini cukup bagus karena mereka mempunyai hubungan India dengan Cina. Nah ini kalau harga saham CPO-nya naik terus sampai akhir bulan ini akan mempengaruhi harga saham dan fundamentalnya BWPT. BWPT akan lebih bagus. BWPT harganya berapa? Sekarang harganya murah sekali, 113. Ini untuk BWPT. Harganya kemarin ditutup di harga 113. Artinya kita dengan uang 11.300 rupiah, ini kita bisa beli saham yang masih ada potensi naik. Jadi info saya untuk saat ini atau minggu ke depan itu ada BWPT, ada BRI Syariah, kemudian ada Era Jaya, ada juga kalau misal punya lebih dari 300.000 atau 310.000, 320.000 bisa mempertimbangkan untuk beli Telkom seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andre. Dari Bapak Ibu, teman-teman masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Oh, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, gimana? Masuk, Pak. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang perusahaan MNCN yang tiba-tiba melakukan private placement seperti kemarin, yang tentunya merugikan investor retail yang tidak tahu? Seperti itu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau kondisi-kondisi seperti itu udah wajar ya di pasar modal. Karena ini yang saya bilang bahwa di pasar modal ada resikonya. Nah ini kembali lagi sebenarnya. Kira-kira walaupun turun, ini perusahaannya bisa naik lagi nggak? Itu yang paling penting itu. Jadi yang paling penting kalau untuk aksi-aksi perusahaan, analis pun tidak akan bisa memprediksi. Di mana aksi perusahaan yang tadinya market lagi bergairah, lagi bagus-bagusnya, kemudian pada saat kita lagi trading, siangnya mereka melakukan aksi yang bisa memicu kondisi pasarnya turun. Nah, kondisi seperti ini kita nggak bisa prediksi. Kenapa nggak bisa prediksi? Yaitu kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak dipublikasikan. Atau mungkin dipublikasikan sahamnya sudah terlanjur turun. Nah, kondisi seperti ini wajar. Kalau semisal ini merugikan retail yang tidak tahu, saya pun juga rugi di MNCN gitu loh. Saya juga saya beli di 8.15, tapi saya sempat beli untuk nabung di 8.15, akhirnya saya keluar di harga 9.20. Nah kemarin saya beli lagi, karena ada naik di harga 9.40, saya beli lagi 9.40. Kemarin saya juga rugi, saya juga ikut rugi sebenarnya. Nah kenapa kondisi seperti ini kita nggak bisa tahu. Yang penting kita harus bisa batasi resiko. MNCN coba saya lihat. MNCN ini kalau kita lihat dari fundamentalnya MNCN fundamentalnya bagus. Dia dari EPS aja penurunannya tidak signifikan. Artinya dari EPS 150 menjadi EPS 134 atau ada penurunan kinerja hanya 10% aja. 10% itu dalam kondisi pandemi ini masih dikatakan bagus. Jadi kalau semisal teman-teman nyangkut di MNCN, jangan buru-buru dijual. Kalau kondisi kemarin itu adalah kondisi di mana hampir semua market tidak tahu. Yang tahu mungkin hanya orang dalamnya MNCN aja kalau ada aksi pembelian di harga 855. Nah, kalau ada pemberitahuan bahwa akan ada penjualan di 855 oleh perusahaan, itu biasanya harga sahamnya juga akan menuju harga 855. Tetapi apakah bisa naik lagi? Saya yakin bisa naik lagi. MNCN ini perusahaan bagus. Karena dalam kondisi pandemi, media massa seperti SCTV, MNCN, ini labanya merangkak naik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu, Mas Rizal. Jadi
sebenarnya ini wajar saja sih. Jadi tergantung kita fondasinya udah punya fondasi fundamental atau belum. Kalau kita punya fondasinya fundamental, kondisi turun kemarin ini bisa jadi momentum untuk beli lagi sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Baik, Pak Andre, terima kasih banyak. Sudah ada tidak pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Jadi sudah kita tahap penutupan. Kita hari ini sudah belajar tentang analisis teknikal, analisis fundamental, dan juga dari aplikasi profit tentunya sampai detailnya. Sebelum kita akhiri, Pak Andre, kita minta ini Pak, foto bareng gitu Pak. Jadi semua peserta dan Bapak Andre mode on ke kamera gitu. Ya. Oke. 1, 2, 3. Mungkin teman-teman yang belum mode on kamera bisa satu kali lagi, Pak. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Makasih Pak, terima kasih. Ya, demikian seminar daring hari ini. Kami terima kasih kepada Bapak Andre selaku narasumber. Dan terima kasih kepada untuk teman-teman semua, jangan keluar dulu karena ada akan penyampaian dari MC terkait untuk mendapatkan e-sertifikat. Tapi sebelumnya, apabila saya selaku moderator banyak kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Baik, kepada seluruh peserta, diwajibkan untuk mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat Mbak Novi. yang akan dibagikan melalui email masing-masing. Kepada seluruh peserta, kami harapkan partisipasinya untuk seminar daring berikutnya, yaitu membahas tentang investasi syariah yang akan dilaksanakan pada bulan September. Untuk jadwal teknisnya akan disampaikan melalui info FGB FE Unasi. Para hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara, yakni penutup. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri, moderator, Bapak Ibu dosen, para panitia, dan teman-teman sekalian. Saya selaku MC mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih banyak Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih ya Bu. Saya izin live dulu ya, keluar ya Bu ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak Andre. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya semua. Iya, semoga Pak Andre juga sehat terus Pak. Ya. See you. Langsung. Stop, udah.